kita dapat membaca kebesarannya dan berusaha memuliakannya dengan segala kemampuan. Sanjungan berbingkai salam semoga tak tercurah limpahkan kepada sang penerjemah kalam nur ilahi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah manusia dapat memahami kalam-kalam ilahi melalui bahasa. Dewan juri yang bijaksana, bahasa merupakan suatu hal pokok dalam proses sosial manusia, mulai dari hal terkecil hingga lingkup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya, Ashrafah Kausar Baraki Yahya, akan menyampaikan pidato dengan tema merawat harkat berbangsa, menjaga martabat berbahasa. Mengapa harkat berbangsa perlu kita rawat? Dan mengapa martabat berbahasa perlu kita jaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Secara singkat, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal satu sama lain. Generasi Indonesia yang penuh semangat. Kita tahu bahwa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke berjajar ribuan pulau ini memiliki keragaman yang tak tertandingi. Indonesia memiliki 1.340 suku budaya, ribuan bahasa daerah, ribuan karya budaya, dan banyak keragaman lainnya. Lantas pertanyaannya, dengan keragaman yang tak tertandingi ini, bagaimana kehidupan berbangsa bisa tetap terjaga? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam menjalin berbagai perbedaan tersebut, mari kita menengok sejarah peristiwa penting tahun 1928 di mana para pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul untuk mengikrarkan sumpahnya yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Manusia sebagai homo symbolicum dan homo fabulas tentu mengimani bahwa bahasa merupakan suatu alat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Ada pepatah Arab yang masyhur berbunyi, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap perkataan ada tempatnya masing-masing dan setiap tempat ada perkataannya masing-masing. Apakah dengan demikian bahasa daerah menjadi tak penting? Tunggu dulu. Manusia dikenal sebagai homo fabulas atau makhluk yang gemar bercerita. Lantas, dengan apa kita bercerita? Tentu saja dengan bahasa ibu. Bahasa ibu dalam hal ini merupakan bahasa daerah yang kita gunakan sehari-hari di lingkungan terdekat kita. Dengan tetap berbahasa daerah, kita akan terselamatkan dari ancaman modernitas yang menganga, yaitu krisis identitas. Hadirin homo symbolicum dan homo fabulas yang berbahagia. Oleh karena itu, untuk merawat harkat berbangsa, kita harus menjaga martabat berbahasa. Pramudia Anantatur pernah berujar, seorang yang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran. Adil dalam konteks berbangsa, yaitu ramah terhadap perbedaan dan ramah terhadap sesama. Sedangkan adil dalam konteks berbahasa, yaitu sahih berbahasa daerah dan fasih berbahasa Indonesia. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang kokoh kultural dan mapan global. Untuk itu, saya mengajak para generasi penerus bangsa, mari bahasa asing kita kuasai,
Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Tiada gading yang tak letak. Semoga yang saya sampaikan dapat memberi manfaat, motivasi dan renungan bagi kita semua. Akhir kata, wal afu minkum